Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Dan sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan dibuka dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Berkat kemurahan-Mu yang masih kita rasakan sampai hari ini. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada hamba-Nya akan memimpin dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Walemi ayohukusmai. Kembali kami dipertemukan Tuhan dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA. Kami mohon berkat pengudusan daripada-Mu, semua kami yang terlibat, entahkah para pelayan-Mu yang mengambil bahagian dalam pelayanan, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami mohon semua Tuhan kuduskan dan berkati kami. Urapi kami Tuhan, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, agar supaya pelayanan dan ibadah diberkati oleh Tuhan. Seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk berbakti kepada-Mu sampai kepada jaringan perangkat pelayanan, semua dikuduskan, diurapi, penerangan listrik diberkati. Untuk itu Tuhan, pagari dengan kuasa-Mu, dan kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin menyusup, mengganggu, mengacau, mempermalukan jalannya ibadah dan pelayanan PA pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, karuniakan roh pujian di hati untuk kami percayai, di mulut untuk kami lantunkan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, belajar kebenaran-Mu melalui ibadah ini. Hamba-Mu tabiskan ibadah malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa. Dan mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, kita akan menyanyikan suatu pujian. Kita angkat suatu pujian. Tidak dengan tangan hampa kita datang ke hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan yang hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupmu di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Arlaina ikaranai wal halaina syukihibiana lain sekai. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hingga pada saat ini Kau masih melindungi menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini terbaik dari hati kami, dengan keikhlasan dari hati kami Tuhan.
Bapa, berkati kami yang sudah memberi Tuhan, anak-anakmu yang belum sempat memberi Tuhan, Kau memberkati Tuhan, sehingga di lain waktu mereka dapat memberikan untuk pekerjaanmu, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan namamu, dan diberkati olehmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji dalam namamu. Ini doa kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. kepada hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Mai palepi roch tapos me ketenai. Kami telah memuji namamu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, kami rindu mendengarkan
firman-Mu, kuduskan hamba-Mu, urapi dan berkati, pakai menjadi alat untuk menyalurkan berkat kebenaran-Mu. Lalu seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah, semua diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk belajar isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu, pengungkapan rahasia kitab Wahyu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak dan usir dia keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa dan dihalus mukusnai. Terima kasih Tuhan, ini kami yang siap belajar firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam hadirat-Nya melalui ibadah PA. Saya ingatkan kita, pertemuan kemarin kita telah sampai pada Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Dan ketika kita membahas Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17, di situ firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang menang, Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi, kemudian Tuhan akan memberikan batu putih. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan bahwa batu putih itu artinya bebas dari penghukuman, batu hitam itu berbicara tentang hukuman, dan ini berbicara bahwa ketika Tuhan memberikan batu putih, itu artinya kita terbebas dari penghukuman. Ya, pada waktu Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, dia mati, dia bangkit, paket kesempurnaan itu begitu lengkap disiapkan, dan siapa yang percaya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan pasti akan menyelamatkan hidupnya. Memang kita harus mengakui dalam perjalanan kehidupan kita, pada waktu kita mulai bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dalam pencarian kita, terkadang tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadar, tapi dalam ketidakberdayaan kita, kita akhirnya berada pada sebuah komunitas seperti digambarkan jemaat Pergamus. Tuhan hari-hari ini menyampaikan firman dengan keras agar supaya kita kembali mengambil sikap. Kemurahan Tuhan masih beri. Kita masih dititip nafas, Tuhan masih memberi kesempatan. Mari, terimalah mana yang tersembunyi. Itu firman yang murni. Saya mau katakan, apa yang kita pelajari dalam ibadah pendalaman Alkitab, ini bukan rekayasa manusia, tetapi ini diungkapkan langsung oleh Tuhan melalui wahyu pengajaran. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Saya lanjutkan membaca materi ini. Jadi maksud dari ayat ini, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17, ialah kepada mereka yang bertobat akan beroleh kemenangan dan bebas dari penghukuman yang kekal, serta mendiami Yerusalem baru. Walaupun mereka pada akhirnya yang tadi berada pada jemaat Pergamus, kondisi jemaat Pergamus, situasi jemaat Pergamus, walaupun mereka keluar dan memang mereka bukan sebagai tiang di Yerusalem yang baru, tapi tidak mengapa, yang penting mereka sudah keluar dari hal yang akan menuntun mereka kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, di sini ada penjelasan firman Tuhan. Gereja-gereja di dunia yang termasuk tipis sidang Pergamus pada zaman akhir ini, saya sebutkan saja bahwa beberapa aliran gereja besar di dunia ini, saya tidak akan menyebutkan etika Bapak Ibu Saudara, dan beberapa aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Memang pada pembahasan kemarin, hampir semua Tuhan mendapati, mungkin sadar tidak sadar, dalam bagian-bagian tertentu Tuhan mendapati ada kondisi seperti jemaat Pergamus. Inilah saatnya semua kita harus berbenah diri, kita harus mengevaluasi diri, dan apa yang Tuhan mau betul-betul kita tinggalkan supaya kita murni di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 27. Kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Saya baca pengungkapan kitab Wahyu. Tiatira artinya bau dupa. Tapi di sini ada penjelasan, bisa juga dijelaskan Tiatira itu artinya patung. Dalam sidang Tiatira terdapat perkara-perkara seperti ini. Ada 4 hal yang Tuhan temukan. Pertama, rupanya ada penyembahan patung-patung. Yang kedua, ada penyembahan berhala. Yang ketiga, ada penyembahan berhala manusia, di mana manusia dianggap dewa, manusia dikultuskan, manusia diistimewakan, lalu disanjung-sanjung dan diagung-agungkan. Yang keempat, ada penyembahan berhala pelajaran, atau yang lebih keren disebutkan istilah pelajaran bertorat atau pelajaran palsu dan sesat. Jadi Tuhan menemukan ada 4 hal. Dan ini masalah serius di mata Tuhan. Kenapa?
Sebab kalau kita belajar firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, maka 10 hukum dekalog itu kita temukan ada 4 hukum pertama itu diborong dalam kaitan hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Dibuka dengan hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan sangat cemburuan, itu kata Keluaran pasal 20. Jangan sampai kita membangkitkan api cemburu Tuhan. Kalau api cemburu Tuhan itu sudah membakar, bagaimana bangsa Israel berkali-kali membakar cemburu Tuhan, sehingga api tiba-tiba menyala di tengah perkemahan dan banyak dari mereka yang mendapatkan hukuman. Kita tidak ingin hal yang sedemikian. Yang kedua, jangan membuat patung. Jadi memang Tuhan sangat benci orang-orang yang membuat patung, apalagi menyembah patung. Apalagi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Dan yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sebenarnya ini ada materi khusus, tetapi bertalian dengan bagaimana kunjungan Tuhan kepada jemaat Tiatira, saya hanya ingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburuan. Saya lanjutkan materi ini. Sidang ini adalah gambaran dari gereja palsu atau gereja sundal dalam Wahyu pasal 17, sebab di situ ada nabiah palsu. Wahyu pasal 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan terjemahan Bode. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Tiatira itu seperti yang demikian. Inilah sabda anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga bergilak. Teguran ini aku sampaikan kepada malaikat sidang atau hamba-hamba Tuhan sebagai penganjur, sebagai penanggung jawab rohani yang memimpin sidang Tiatira ini. Apa yang terjadi dalam sidang tersebut? Aku memperkenalkan diri dengan beberapa julukan. Yang pertama, julukan pertama yang disebutkan di situ, matanya seperti nyala api. Apa maksudnya? Bahwa aku memperhatikan dan menyelidiki segala sesuatu yang terjadi dalam dan di luar sidang. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, ya, Tuhan memandang secara sempurna, tidak ada yang tersembunyi. Sampai ke dalam lubuk hati kita, sampai ke dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Itu sebabnya ketika dia bergelar, ketika dia mendapat julukan matanya seperti nyala api, itu artinya kita tidak bisa main-main, karena tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersamar di mata Tuhan. Yang kedua, kakinya seperti tembaga bergilak. Maksudnya apa? Tembaga berbicara tentang penghukuman, kaki berbicara tentang kekuatan. Ini berarti dengan kekuatan disertai penghukuman, aku akan datang memijak-mijak mereka yang tiada bertobat dari gereja palsu. Sebab di situ ada nabi-nabi palsu. Gereja sundal dalam Wahyu pasal 17 tadi ada dikaitkan. Dan memang ini sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin gerejanya, anggota tubuhnya itu bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada penanggung jawab, kepada malaikat sidang, kepada pemimpin, segeralah mengambil sikap. Sebab saya senang ada istilah di dunia hukum, quo vadis, mau dibawa kemana jemaat. Saya takut kalau kita tetap berkeras dalam pendirian kita, dalam sikap kita yang salah, tidak mau bertobat kembali kepada pengajaran yang benar, maka kita menuntun jemaat Tuhan bukan bertemu dengan Yesus sebagai sang mempelai pria, tapi mereka dipersiapkan menjadi pengantin antikris. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdoa agar supaya betul-betul apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya kita pahami, kita responi, kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan ini. Saya lanjutkan. Gereja yang tidak bertobat ini adalah gereja yang nantinya dipimpin oleh antikris dan menjadi permaisuri antikris. Kita tahu dalam pelajaran pengungkapan, sebentar kita akan sampai pada pasal-pasal berikut, bagaimana ada satu zaman yang namanya zaman antikris. Kapan itu? Sesudah kegerakan besar pada hari ke-1260, gereja disingkirkan. Kemudian sesudah gereja disingkirkan, yang sempurna di dalam roh dan tubuh, yang masih hidup disingkirkan di atas lembah Megido di awan-awan. Kemudian sesudah itu ada serah terima kekuasaan di bumi. Iblis memberikan kekuasaannya kepada antikris dan masuklah pemerintahan antikris 3 tahun dan 6 bulan. Dan kita akan sampai pada pembahasan itu berikut. Aku katakan kepadamu, banyak gereja-gereja dari aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus yang terlibat seperti tipe sidang ini.
Mungkin pada waktu kita membaca penjelasan buku pengungkapan ini, kita katakan bagaimana mungkin mereka mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Ada pekerjaan Roh Kudus, kenapa bisa terlibat dalam hal-hal yang sedemikian? Penjelasannya seperti ini. Hal ini disebabkan karena mereka membiarkan dirinya diajar oleh nabi-nabi palsu yang menyamar dengan pelajaran palsu dan sesatnya. Hati-hati, iblis datang dalam tampilan-tampilan yang baru. Dalam suratan Korintus dikatakan hal itu tidak mengherankan, sebab iblis juga bisa menyerupai malaikat terang. Kalau dulu konotasi kita, konsep kita bahwa iblis itu, ya mohon maaf, seperti yang divisualisasikan di gambar dalam satu iklan, katanya iblis itu seperti makhluk yang warna merah, yang botak, kemudian ada bertanduk, kemudian ada ekornya, di ujung ekor itu ada panah, kemudian dia memegang tombak trisula. Kalau setan datang dalam tampilan yang sedemikian, begitu mudah kita mengenali. Tapi bagaimana kalau setannya berubah wujud? Setannya memakai pakaian jas, setannya datang kemudian menyusup dalam orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, yang fasih lidah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin katakan, waktu Yesus dicobai oleh iblis di atas gunung, perhatikan pola iblis mencobai Yesus. Iblis memakai ayat firman Tuhan. Jadi jangan salah paham, iblis itu paham firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Karena sebelum dia dicampakkan menjadi iblis, malaikat gelap, dia itu malaikat yang menempati posisi urutan 2 dalam hierarki susunan malaikat. Dia bernama Lucifer dan dia mendapatkan posisi istimewa. Dia satu-satunya kerub yang diurapi. Dia berada di sekitar tahta Tuhan. Dia pemimpin pasukan pemuji sangkor di surga. Jadi tidak main-main, dia tahu rahasia firman Tuhan. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita hanya bermodalkan, wah orangnya hebat, pendeta ini, hamba Tuhan ini mantap, menguasai berbagai bahasa, mengeluarkan bahasa-bahasa canggih, kemudian penguraiannya mantap. Saya mau katakan puji Tuhan, itu kelebihan, itu bonus yang Tuhan beri. Tapi kita yang mendengarkan firman Tuhan tetap harus pakai filter. Manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Ini masalah. Kalau ada orang-orang mendengarkan khotbah yang keras, kemudian mereka mulai mengancam hamba Tuhan. Mereka katakan begini, sekali lagi Pak Pendeta khotbah keras, singgung-singgung dosa, singgung-singgung kekurangan saya, kesalahan saya, mohon maaf. Di luar sana banyak gereja, tidak perlu bayar uang pangkal. Cukup telepon saya mau mendaftar di gerejamu, lalu mereka dijemput. Barangkali seperti itu. Saya ingin katakan, hati-hati. Kalau kita terpengaruh dengan ancaman-ancaman jemaat, lalu kita menyembunyikan kebenaran, ini sangat berbahaya. Kita tanpa sadar membiarkan ada hal-hal yang lain. Kita khotbahnya yang lurus-lurus saja menyembunyikan dosa. Saya mau katakan, bukankah ini bentuk lain dari pembiaran? Bukankah ini bentuk lain daripada kita membiarkan nabi-nabi palsu? Jadi orang-orang yang datang menyampaikan khotbah pengajaran, perhatikan baik-baik, pasang filter. Kalau pahit, oh terima kasih Tuhan, berarti itu untuk saya. Kalau firman Tuhan itu keras, terima kasih Tuhan mau supaya saya berubah. Kalau firman Tuhan itu seperti pedang, dia mencungkil, dia memotong benalu-benalu dosa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau saya sembuh, kemudian saya bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti itu cara pandang orang yang betul-betul ingin dipulihkan. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku datang atas nama Tuhan menyampaikan kebenaran, pakailah filter, perhatikan baik-baik. Jadilah jemaat seperti yang ada di Berea. Jemaat di Berea itu pada waktu mendengarkan khotbah mungkin tidak seperti sekarang. Ada orang-orang ketika mendengarkan firman Tuhan, pendeta belum selesai menyampaikan sebuah quotes, pernyataan, mereka katakan, yes, amin, praise the Lord. Tetapi tidak paham, yang penting ikut menyemangati. Puji Tuhan, semangat, oke. Tapi apa kita paham, apa yang disampaikan? Apakah yang disampaikan itu merupakan tepung yang terbaik yang saya katakan seperti pertemuan kemarin, seperti air susu yang murni? Atau jangan-jangan dia sudah susu fermentasi? Atau mungkin sama seperti tepung yang sudah terkontaminasi? Kalau kita salah makan makanan jasmani, paling pencernaan jasmani kita yang bermasalah. Tapi kalau kita salah makan makanan rohani, salah raci hamba Tuhan, maka ujungnya bukan saja rohani sakit, tapi akan menuju kepada kematian rohani. Dan kalau sudah mati rohani, akan bertemu dengan penghukuman Tuhan. Untuk itu sangat keras Tuhan mengingatkan, berhati-hati supaya jangan sampai terjadi pembiaran.
Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang itu sama seperti penjaga gawang sebagai benteng. Satu ketika di sebuah kepengurusan kami terlibat di dalam, lalu kami harus menyelesaikan satu pergumulan pelayanan di satu penggembalaan. Lalu pada waktu kami mendengarkan di cross-check, memang ternyata bahwa hamba Tuhan yang ditempatkan di tempat tersebut bukan lagi sebagai gembala, tetapi hanya sebagai koordinator gembala. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya harus sampaikan bahwa ini ada terjadi di luar. Bahkan bukan cuma kali itu pada waktu kami selesaikan. Itu banyak terjadi di luar. Ada hamba-hamba Tuhan, saya juga tidak mengerti. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, apa yang melatar belakangi sehingga mereka mengambil sikap yang sedemikian, membiarkan. Biasanya, kalau setelah saya menyimak baik-baik, ada beberapa hal. Pertama, bisa jadi karena simbiosis mutualisme. Apa maksudnya di sini? Simbiosis mutualisme artinya hamba Tuhan yang sebagai penanggung jawab gembala ini mendapat untung, sebab orang-orang yang didatangkan itu biasanya mereka pantau orang ini kalau khotbah mohon maaf tidak ambil PK. Apa itu PK? Persembahan kasih. Jadi otomatis ada orang-orang yang katakan begini, wah biar saya tidak melayani, tidak perlu saya persiapan khotbah, tidak perlu saya bergumul di kaki Tuhan. Yang penting orang itu datang menyampaikan firman Tuhan, lalu PK-nya dikembalikan. Puji Tuhan. Barangkali seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah. Ada juga hamba-hamba Tuhan penanggung jawab gembala rohani yang tidak mau capek-capek bergumul dalam hadirat Tuhan. Mungkin karena mereka sudah jenuh dalam pelayanan, akhirnya undang sembarang orang. Akhirnya tidak pasang filter lagi apakah orang itu pelayanannya membangun atau tidak. Yang penting berdiri melayani Tuhan. Makanya saya katakan waktu itu kepada gembala tersebut, kamu bukan gembala sidang, kamu adalah koordinator gembala, tetapi bukan gembala sebenarnya, tapi gembala upahan. Sudah koordinator lagi, gembala upahan lagi. Dan akhirnya pada waktu itu saya menemukan jiwa-jiwa yang digambarkan seperti domba-domba itu ada beberapa yang tercerai-berai. Ini pelajaran mahal bagi kita. Untuk itu kepada pemimpin-pemimpin, kepada gembala-gembala, penanggung jawab dalam satu komunitas, mari berdirilah atas nama Tuhan, jaga kawanan domba. Apa kata Daud? Ketika orang meragukan kemampuannya untuk melawan Goliat, Daud katakan begini, Tuanku, dia berbicara kepada Saul, kepada Abner, kepada orang-orang hebat, termasuk kakak-kakak Daud pada waktu itu. Dia katakan, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kawanan domba, kambing domba ayahnya. Ya, dia dipercayakan menggembalakan kawanan domba yang dititip oleh ayahnya. Itulah Isai. Menurut informasi Eliab, 2-3 ekor, mungkin tidak seberapa. Tetapi di situ Daud belajar bertanggung jawab. Dia katakan, apabila singa datang, aku menghajarnya, aku tangkap janggutnya, aku pukul dengan tongkatku. Lihat bagaimana seorang muda yang diperkirakan 18-20 tahun pada waktu itu belajar mengambil tanggung jawab untuk menjaga domba-domba. Ini bukan hanya soal bagaimana caranya kita menjaga kemudian menuntun kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Tapi ini adalah tanggung jawab moral kita untuk menjaga domba-domba yang Tuhan titip bagi kita. Bukan saja mereka bisa makan, tetapi menjaga mereka dari serangan serigala-serigala yang ganas. Waktu Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus dalam Kisah pasal 20, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan begini, 3 tahun lamanya aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku mencucurkan air mata, ya, menghadapi setan. Paulus katakan, lawan dengan iman yang teguh. Firman Tuhan mengingatkan. Tapi ketika menghadapi serigala-serigala ganas, pengajaran-pengajaran palsu, Paulus meneteskan air mata. Paulus katakan begini, sepeninggal aku kelak akan masuk serigala-serigala ganas yang tidak menyayangkan kawanan domba. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa memang bahaya sekali kalau kita mengizinkan ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang pura-pura berpakaian seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala-serigala ganas. Dia akan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dalam kitab Yehezkel ada ancaman kepada gembala-gembala upahan seperti ini. Tuhan akan datang kemudian menghukum mereka. Ya, di awal pembahasan firman Tuhan kitab Wahyu, tangan kanan
meninggikan bintang itu, tapi ada penjelasannya lalu. Tangan kanan yang sama yang meninggikan. Kalau Tuhan mendapati bintang-bintang itu tidak lagi selaras dengan maunya Tuhan, maka tangan kanan Tuhan yang sama akan menghempaskan bintang-bintang itu. Dan ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, kisah hidup mereka yang dihempaskan oleh Tuhan dan mereka hilang begitu saja, terhilang dari kasih karunia Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Saya lanjutkan materi ini. Untuk itu aku minta supaya kembali memperhatikan pelajaran-pelajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran firman-Ku dan bertobat. Jikalau tidak, aku akan golongkan dengan gereja Sunda dalam Wahyu pasal 17 di bawah kekuasaan antikris. Jadi jangan-jangan kita harapkan jemaat yang kita pimpin, komunitas yang kita bawa bertemu dengan Tuhan, tapi ternyata tidak mengalami penyingkiran atau pengangkatan. Tapi mereka dituntun bertemu dengan antikris. Itu sesuatu yang sangat-sangat memilukan, dan kita tidak ingin terjadi hal yang sedemikian. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 2 ayat 19. Aku tahu segala perbuatanmu, dan kasihmu, dan imanmu, dan layanmu, dan sabarmu, dan segala perbuatanmu yang akhir itu terlebih daripada yang awal. Kalau kita perhatikan ayat ini, segala perbuatanmu yang akhir itu terlebih daripada yang awal. Ini bagus ya. Artinya ada progres, ada peningkatan. Tapi tunggu dulu. Ada yang Tuhan mau sampaikan. Saya lanjutkan. Sidang ini sebenarnya mempunyai kemajuan-kemajuan dalam 5 perkara yang terpuji. Tadi disebutkan perbuatan kasih. Yang berikut perbuatan iman. Ada perbuatan baik, ada perbuatan layan, artinya berbagai perbuatan-perbuatan yang bermakna pelayanan. Kemudian ada perbuatan sabar, tindakan sabar. Perbuatan yang akhir ini lebih besar daripada perbuatan awal. Yang dimaksud perbuatan lebih adalah kasih. Aku menghendaki supaya kamu mengasihi aku lebih dari segala perkara yang lain. Meskipun perbuatan kamu baik, tetapi jika kamu tidak mengasihi aku lebih dari semua itu juga tidak berkenan kepadaku. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ Yesus menyerang bagaimana orang-orang yang membanggakan perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah mungkin di mata orang baik, tetapi mereka kehilangan kasih yang sesungguhnya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, di atas semua itu kenakan kasih, sebagai kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu sebabnya kita tidak bisa bermain-main. Segala sesuatu yang kita kerjakan mungkin banyak, mungkin mendatangkan manfaat bagi orang, puji Tuhan. Tapi kalau perbuatan-perbuatan itu tidak dilandasi dengan kasih, maka itu bermasalah di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu hanya akan mengikuti kebenaran firman-Ku saja, lebih dari segala pelajaran manusia. Aku katakan bahwa sekarang banyak pelajaran palsu dan sesat yang menyebar di seluruh dunia, menyusup di segala gereja. Pelajaran ini kelihatannya berdasarkan firman-Ku. Ya, jadi kita harus berhati-hati bahwa banyak hari-hari ini pelajaran-pelajaran yang sepintas lalu mirip. Kemajuan teknologi sekarang menuntun kita kepada begitu banyak sekali pilihan-pilihan di media sosial, di channel YouTube dan seterusnya. Untuk itu, mari kita bijak bermedsos, kita bijak menangkap semua pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan. Sekali lagi, pakai filter, supaya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan uraian, maka yang kita dapatkan itu adalah mutiara-mutiara kebenaran yang akan membawa penyehatan bagi rohani kita, pertumbuhan, pembangunan hidup rohani, sampai kepada tahap disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saya lanjutkan materi ini. Pelajaran ini kelihatannya berdasarkan firman-Ku. Bagaimana menguji pelajaran ini? Kamu harus menyerah kepada Roh-Ku, dan Roh-Ku akan membuka rahasia dari pelajaran yang benar. Perhatikan firman-Ku dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Apa maksud firman Tuhan di situ? Dikatakan, roh yang ada dalam diri kamu itu akan mengajar kamu. Ya, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apa maksud firman? Maka saya percaya dia adalah firman itu sendiri. Tuhan akan mengungkapkan jati dirinya, mengungkapkan siapa dirinya. Dalam buku pengungkapan, beberapa pelajaran-pelajaran khusus, di situ memang ada penjelasan firman Tuhan bahwa sudah begitu banyak penafsir.
ada ribuan malah penafsir yang coba ingin memaksakan tafsiran-tafsiran. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh terkenal, mohon maaf, saya harus sampaikan ini, tidak usah saya sebutkan namanya, tetapi ada tokoh-tokoh yang terkenal, yang di awal ketika mereka coba menafsirkan kebenaran firman Tuhan, di awal masih bagus. Masih bagus, masih berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika mereka terlalu memaksakan dengan konsep, dengan logika, dengan pengalaman, apalagi kalau mereka sadur sana, sadur sini, sadur sana, sadur sini, saya mau katakan kemudian mereka mix, mereka campur itu dalam buku pengungkapan, akhirnya Tuhan berurusan dengan mereka. Ada malah di situ dikatakan, aku angkat hamba Tuhan tersebut, aku kasihi, aku sayang dia, supaya apa yang dikerjakan itu tidak sia-sia. Ya, karena Tuhan tidak mau hamba Tuhan tersebut berada pada kondisi yang salah terus. Tuhan tidak mau semua yang dikerjakan jerih lelah, pengabdian, pelayanan, pengorbanan, perjuangan itu hilang begitu saja. Maka terkadang Tuhan angkat hamba Tuhan tersebut karena Tuhan sayang. Tuhan sayang hamba Tuhan itu, Tuhan sayang komunitas yang dipimpinnya agar supaya jangan dibawa keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari bersandarlah kepada roh Tuhan. Kalau ada hal-hal yang sulit kita pahami, mari kita duduk di kaki Tuhan. Kita lipat lutut, kita bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyahut. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Jangan takut. Mungkin ada yang katakan, tapi Tuhan, saya sudah banyak mendengarkan model khotbah yang seperti ini. Ada banyak penjelasan-penjelasan. Saya mau katakan kitab Injil Yohanes mengatakan bagian pasal akhir dan bagian-bagian akhir. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, rahasia firman Tuhan itu tidak akan pernah habis dibahas. Ya, firman Tuhan itu kekal. Dari kekal sampai kepada kekal. Sampai gereja disempurnakan. Rahasia firman Tuhan itu tidak akan pernah habis dibahas. Karena Dia adalah zat yang kekal, Dia firman. Untuk itu, bertanyalah kepada Tuhan. Saya percaya, pada waktu kita bertanya kepada Tuhan, mungkin sudah banyak khotbah dihotbahkan oleh hamba Tuhan tentang pengungkapan ini. Tapi saya percaya, ada hal-hal baru yang Tuhan bisa sampaikan. Kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Diberkati Tuhan dengan jemaat yang banyak. Satu kali ibadah hari Minggu bisa sampai 7 kali. Bagaimana dia mempersiapkan khotbah dalam satu ibadah minggu 7 kali, karena memang itu kesepakatan di sinode mereka bahwa yang melayani hari Minggu adalah gembala sidang. Jadi dia harus mempersiapkan 7 bahan khotbah untuk satu ibadah minggu. Bagaimana untuk 2, 3 dan seterusnya. Tapi dia bergumul di kaki Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Terkadang Tuhan memberikan hikmat. Jadi hamba Tuhan itu menjelaskan dalam sebuah buku. Contohnya, dia membahas tentang Yesus pokok anggur yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, di situ dia dalam ibadah pertama dia katakan memberikan penekanan dalam sesi pertama Yesus pokok anggur yang benar, ibadah pertama dia katakan carang itu harus melekat kepada pokok. Sesi yang kedua, carang kalau mau menghasilkan buah harus dibersihkan. Sesi yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Oh, luar biasa. Firman Tuhan kaya. Itu sebabnya merujuk kepada 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau kita betul-betul bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengungkapkan. Apabila kamu kesulitan untuk menguraikan atau menjelaskan, mengerti rahasia firman Tuhan, di sini penjelasan firman Tuhan, bertanyalah kepadaku yang empunya firman, jangan kepada manusia, karena lidah segala manusia itu pembohong dan terbatas. Perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ada satu penjelasan disampaikan di sini bagaimana penjelasan penafsiran ini penafsiran yang keliru. Satu contoh, mereka menyamakan aku dengan nabi-nabi lain. Dalam tafsiran mereka tentang 4 zat yang hidup dalam Wahyu pasal 4. Juga pada pelajaran tabernakel, 4 tiang masuk di kamar maha suci. Mereka tafsirkan itu sebagai, saya hanya sebutkan di sini buku pengungkapan, ada 4 pribadi di situ, Henok, Musa, Elia, dan aku. Aku di sini tentunya yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Ini akan kamu temui dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 11. Walaupun Rohku telah aku curahkan dan Rohku sudah berbisik dalam hati mereka bahwa tafsiran itu tidak benar, tetapi mereka tetap dalam pendirian mereka. Karena itu aku tuduh mereka memberikan pelajaran palsu dan sesat. Mereka lebih suka mempertahankan pelajaran manusia daripada guru-guru besar mereka, rabi-rabi besar mereka, dari aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara,
Memang kalau nanti kita sampai pada pembahasan ini memang sangat jauh. Mereka terlalu memaksakan. 4 saat yang hidup yang diceritakan dalam kitab Wahyu pasal yang keempat itu berbicara tentang 4 Injil. Itu pribadi Yesus. 4 Injil, Injil Matius itu berbicara menceritakan tentang Yesus sebagai raja. Injil Markus membicarakan tentang Yesus sebagai hamba yang tidak bersilsilah, tetapi dia datang dalam pelayanan dan pelayanannya itu penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan. Injil Lukas menceritakan sisi lain daripada Yesus sebagai anak manusia yang rela menderita, mengerjakan keselamatan untuk keselamatan kehidupan kita. Dan Injil Yohanes itu berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah yang ditinggikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda dengan yang dipaksakan bahwa mereka menganggap itu Henokh, Elia, Musa, dan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa mereka menyamaratakan Tuhan Yesus dengan manusia? Ada pelajaran berharga yang kita bisa temukan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan khotbah ini. Bagaimana Petrus ketika melihat penglihatan di atas gunung, sebab Petrus, Yakobus, Yohanes ada di atas gunung ketika Yesus dimuliakan. Lalu respon Petrus mewakili murid-murid Tuhan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kalau boleh, kami buatkan satu kemah untuk Musa, satu kemah untuk Elia, satu kemah untuk guru." Tapi tiba-tiba awan datang meliputi. Mereka tersungkur. Lalu pada waktu mereka sadar, kedua tokoh ini sudah tidak ada, tinggal Yesus. Apa pesan Tuhan dalam buku Pengungkapan? Seolah-olah Yesus ingin mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mensejajarkan aku. Walaupun dua tokoh ini sangat disegani atau dihormati oleh bangsa Israel. Ya, kedua tokoh ini, Musa dan Elia, adalah nabi yang dihormati, dikagumi, disegani oleh bangsa Israel. Tetapi mereka juga masih manusia biasa. Contohilah Rasulku Petrus, seorang rasul yang lebih suka mati daripada menyimpang dari pelajaran yang aku sudah berikan. Dalam Kisah pasal 4 ayat 19-20 dan Kisah pasal 5 ayat 29. Ketika Petrus pada waktu itu diperhadapkan kepada mahkamah agama, lalu diminta mempertanggungjawabkan, Petrus katakan begini, "Kamu pilihlah, apakah menyenangkan manusia itu lebih baik daripada menyenangkan Tuhan?" Luar biasa. Petrus sebelum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dari peristiwa pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem adalah Petrus yang pengecut. Jangankan mau berdiri, mau ngomong, bertemu dengan orang saja ketakutan pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi saya ingin katakan sangat berbeda ketika dia sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Pada pertemuan kemarin saya katakan akibat dari kepenuhan Roh Kudus, dia berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ya, tokoh ini begitu menonjol mulai dari Kisah pasal 2, Kisah pasal 3, kemudian Kisah pasal 4, pasal 5, bagaimana peristiwa Tuhan menghukum Ananias dan Safira, dan seterusnya. Luar biasa. Kenapa? Karena Petrus seorang yang diurapi oleh Tuhan, tegas berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita memiliki sikap yang sedemikian. Saya lanjutkan materi ini. Kalau mereka sudah mengetahui bahwa mereka sudah berbuat di luar kehendakku, buat apa mereka menyembah aku lagi? Mereka hanya mendukakan aku. Aku tidak mau menerima cinta separuh-separuh, karena aku adalah Allah cemburuan adanya. Ya, Tuhan begitu cemburu. Tuhan tidak mau dia diduakan. Tuhan tidak mau ada idol-idol yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari melalui pelajaran firman Tuhan, kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Mari. Kalau ada patung-patung sesembahan berhala-berhala, baik dalam bentuk patung, dalam bentuk idola, dalam bentuk manusia yang dikultuskan dan seterusnya, inilah saatnya kita meninggalkan semua itu lalu kita fokus kepada Dia. Kita harus menyembah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nanti kesempatan lain kita sambung. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kita berlutut semua, saudara. Dan selalu saya sampaikan dalam penyembahan sebentar, pada waktu kita menyembah Tuhan, biarlah kita kusuk dalam hadirat-Nya. Sebentar kita menyanyi dalam roh, kita menyanyi dalam akal, kita menyanyi dalam roh. Lalu sesudah itu kita masuk dalam penyembahan. Dan saudara-saudara yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, yakinlah bahwa Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus pasti akan memberkati kehidupan kita. Baik, puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus
kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kebenaran firman-Mu datang mengingatkan kami, agar kami meninggalkan hal-hal yang Engkau dapati seperti kondisi sidang yang ada di jemaat Tiatira. Bapa, kami rindu, bebaskan kami dari penyembahan-penyembahan berhala-berhala, dari penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada-Mu, dan biar kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mengkultuskan manusia, kami tidak mengkultuskan pelajaran-pelajaran tertentu yang kami yakini ketika kami paksakan itu akan membawa kami bertemu dengan antikris. Tapi kami rindu Tuhan Yesus menerima pengajaran yang murni daripada-Mu. Untuk itu kuatkan kami Tuhan dalam pencarian kami, biar kami bertemu dengan pengajaran-Mu yang murni. Ramailah pakuisa menai, materaikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Laikrat la shamai orimai krasla itlai rimasai krobidan lasam hitrai dilaknai maripasaidan hilai kraitlam honasayum hilai ralitan demo minadalalai dapat uluri hantana manayang manakupan ayat tanabasi Hundiri na nalalalam bedeman kunina tada samcanan tulapang berkade bilah paribina kaya tulayasay. Glory, hallelujah, men halaya rasen loi manay. Kuri manahain ko lakes tata pala patanaham bedekasen mo halaman komin kulay tanapiasan.
Role patanamba dahal kelimata kepatanamba dah katuni hasam pada katanamai. Rnei lawa kunsei na balawa tonawa ya tuni hasame. Dota na la 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 wa ta komanaya no de ay kunsama na na na. Kurimihin to na bida asang sa manole kuntanay. Dapat ako maadil hatanay. Tamay hato di ba asam mahikutan na binilo. Rimah ko sana manabili hato na manakanay. Ano ba Tuhan, kita masih ada dalam hadirat. Naikkan penyembahan mo, pag-agungan mo kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tumanalalalori, manahalaman ako sambil di kutana. Basta cita palihito ko minahot tinah ko siya na manalair na halamin ako sambil di kutana. Glory, haleluya, haleluya. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu beberapa saat untuk menceritakan semua harapan, kerinduan, dan pergumulanmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, apapun kondisi keadaan yang kau alami, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan dengar seruan umatmu, ungkapan hati umatmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Terpujilah nama. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali dan kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Lah ku lihat perbaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Setelah kami menyembah Tuhan, sekarang kami masuk dalam doa syafaat. Kuduskan kami, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Kami percaya ketika kami berdoa, masuk dalam doa dan memerangi semua pekerjaan setan yang menghambat pelayanan pekerjaanmu, menghambat kami bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Yesus Panglima Perang akan menuntun kami, akan memimpin peperangan dan memberikan kemenangan bagi kami. Kuasa iblis roh jahat yang menghalangi kuasa doa bekerja, menghalangi jawaban dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dan perintahkan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Lambi auto kemikusai. Pertama-tama kami angkat ke dalam tangan membuat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh bebas beribadah, itu karena anugerah Tuhan. Berkatilah bangsa kami, pemerintah dalam menjalankan tugas di setiap tingkatan dari pusat sampai ke pelosok dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Untuk itu berkati Presiden, Wakil, Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok dapat bekerja sebaik-baiknya, sehingga setiap program-program, keputusan-keputusan, kebijakan yang dijalankan membawa hasil yang terbaik menuju kepada penggenapan rencana Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih
Tuhan, terpujilah namamu. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, bangsa kami sedang bergumul menghadapi dampak-dampak dari pandemi COVID. Baik itu Tuhan Yesus, orang-orang yang terpapar COVID, ataupun mungkin Tuhan dampak-dampak lain yang ditimbulkan, terdampak pada masalah ekonomi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Orang-orang yang terpapar Tuhan sembuhkan dan pulihkan, kembalikan kondisi yang fit, biar tingkatkan imun tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua dipulihkan. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang kehilangan pekerjaan, ajar bersyukur Tuhan untuk tetap berfokus, Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan membuka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga yang sementara bekerja, ajar mereka untuk mensyukuri berkat Tuhan, setia dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bawa ke dalam tanganmu buat pelayanan pekerjaanmu dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambamu yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan, terlebih Tuhan urapi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan berikan ketegasan kepada hamba-hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berbagai fasilitas yang dipakai untuk pelayanan Tuhan memberkati keperluan kebutuhan Tuhan adakan siapkan. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang bekerja di tempat-tempat yang jauh terpisah dari keluarga. Tuhan lindungi mereka, bawa mereka tetap mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, takut Tuhan. Juga yang menuntut pendidikan, menuntut ilmu, yang mengenyam pendidikan di tempat-tempat lain, Tuhan memberkati kebutuhan Tuhan adakan dan siapkan. Terima kasih Tuhan untuk kebutuhan keperluan kami. Kami percaya Tuhan pasti adakan dan siapkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu untuk malam ini dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus Gembala baik, tuntun dan pelihara kami. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa, ini syukur kami. Kami mengucap syukur, persembahkan harapan kami, syukur kami, syafaat kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah PA kita untuk malam ini. Sejak kita berdiri semua, kita mau angkat satu pujian, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami berterima kasih buat lawatan dan berkat Tuhan dalam ibadah PA pada malam ini. Biarlah berkat rohani yang kami dapatkan menjadi kekuatan dan penopang untuk langkah-langkah kami. Setelah ibadah selesai, kalaupun kami masih harus mengerjakan beberapa tugas aktivitas, dampingi kami, sertai kami Tuhan. Terpujilah namamu sampai kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu. Kami boleh beribadah, belajar firman-Mu, diberkati dan dibangun di dalam Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, halangan, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, perintahkan keluar menjauh dari hidup kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus dan menguduskan. Simbidah Holy Pikotenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Umat Tuhan, angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus ada dan tetap selalu bersama dengan hidupmu, memberkati hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, dan hamba-Mu tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
Shalom, selamat malam.